Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa, karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Judul renungan kali ini, Identitas yang Benar, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, seorang teman mengamati foto-fotonya hasil jepretan saya. Lalu, ia menunjuk bagian-bagian tubuh yang dianggapnya tidak sempurna. Saya memintanya untuk melihat lebih dekat lagi. Aku melihat putri cantik kesayangan raja segala raja yang maha kuasa. Kata saya, aku melihat sosok seseorang yang sangat mengasihi Allah dan sesama, yang kebaikan, kemurahan, dan kesetiaannya yang tulus telah memberi dampak dalam hidup begitu banyak orang. Ketika melihat air mata menggenang di matanya, lantas saya berkata, kurasa kamu butuh mahkota. Sore itu kami memilih mahkota yang sempurna untuk teman saya, agar ia tidak pernah melupakan identitas sejatinya. Ketika kita mengenal Yesus secara pribadi, Allah memahkotai kita dengan kasih dan menyebut kita anak-anak-Nya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dia memberi kita kekuatan untuk memelihara iman kita, sehingga kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu
terhadap Dia pada hari kedatangannya. Meski Dia menerima kita apa adanya, kasih-Nya menyucikan dan mengubah kita makin menyerupai Dia. Allah menolong kita menyadari kebutuhan kita akan Dia dan bertobat saat kita bersuka cita karena dimampukan untuk berpaling dari dosa. Kita dapat hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dan kasih. Sementara kebenarannya tetap tinggal dalam hati kita dan Roh-Nya hadir dalam hidup kita. Hari itu teman saya sebenarnya tidak membutuhkan mahkota atau perhiasan. Namun, kami berdua butuh diingatkan tentang nilai kami sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Sahabat ODB, kesalahan dan kegagalan apa di masa lalu yang Anda izinkan menentukan identitas Anda? Dan bagaimana dengan mengetahui bahwa Anda dikasihi, dipilih, dan dimahkotai sebagai anak Allah? Anda ditolong untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Allah terkasih, terima kasih telah mengingatkanku bahwa jati diriku ditentukan oleh milik siapakah aku ini. Aku milikmu, hanya milikmu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.